Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di program studi teknik mesin Universitas Riau Kepulauan. Hari ini kita akan mendemonstrasikan praktikum teknik pengelasan dari mulai safety hingga selesainya proses pengelasan. Berikut Saudara Nazar akan menyampaikan step-step proses pengelasan yang baik. Kami persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Nazarudin. Ini saya akan menyampaikan proses pengelasan maupun safety pengelasan, yaitu secara menurut WPS. Pertama-tama di sini kita Nanti bisa dipotong kok, terus Pak. Oh iya. Pertama-tama di sini kita memperhatikan yang pertama yaitu untuk perlindungan dulu, yaitu baju kita wajib itu baju lengan panjang. Yang kedua, celana kita harus tebal. Celana, kalau tidak ada baju lengkap safety kita pakai celana lepis, dan juga sepatu kita harus sepatu safety. Selanjutnya di sini ada alat-alat pelindung untuk pengelasan, proses pengelasan, yaitu berupa kap las dan juga sarung tangan las, lalu ciping, dan tak lupa brus. Lalu kita di sini ada gerinda dan stang las dan mesin terapung. Sebelum kita melakukan proses pengelasan, ada baiknya kita cek terlebih dahulu kabel las ini. Siapa tahu ada yang harusnya bolong. Kabelnya bolong tuh maksudnya. Terus sebelum kita melakukan proses pengelasan, kasih tahu dulu tadi material tadi. Nah, material lah. Di sini kita menggunakan material plat 16 dengan panjang 20 cm dengan plat panjang 20 cm. Lalu sebelum kita melakukan proses pengelasan, kita hidupkan saklar dulu. Kita colokkan kabel masanya di posisi negatif. Dan juga untuk stang lasnya kita posisikan ke yang positif. Setelah sudah terpasang dengan baik, lalu kita bisa menghidupkan trafo lasnya. Lalu kita persiapkan material yang akan dilas. Setelah itu baru kita mempersiapkan material yang untuk dilas. Langkah-langkah proses pengelasan. Langkah-langkah proses pengelasan yaitu sebelum kita melakukan pengelasan, yaitu ini single V, kita gerinda plat A dan plat B ini membentuk V join Sudut 45 derajat. dengan kemiringan sudut 45 derajat. Fungsi ini ialah untuk start stopnya supaya tidak merusak material yang kita gunakan. Dengan gap antara plat A dan plat B, yaitu gapnya 2 mili. Pindah dulu lah. Ya, pakai gap lama biar safety. Oke, untuk sebelum kita melakukan pembentukan single V, kita gerinda terlebih dahulu. Sebelum kita bergerinda, kita tidak lupa wajib memakai helm supaya gramnya tidak masuki mata. Oke, kita colokkan ke kontak. Oke.
Begitu dulu. Oke, normal. Tidak lupa kita pakai sarung tangan ya, supaya terhindarinya kecelakaan. Oke. Ini kita proses pembentukan single V. Kacamatamu tutup lah enggak? Ya. Oke, setelah kita gerinda sisi A dan sisi B ini atas bawahnya membentuk V-join dengan kedalaman Sepertiga dari tebal pipa. sepertiga dari tebal material yang kita gunakan. Tadi materialnya 16. 16 mili. Berarti tebalnya yang dilas 5 mili 5 mili. dengan jarak antar pipa 2 mili. Dengan jarak plat A dan plat B yaitu 2 mili. Lalu kita proses selanjutnya kita tag start stopnya ini. Kita taruh ini dengan jarak 2 mili. Kita menggunakan kawat di sini kawat 3,2 yang sebelum pengelasan kita sudah openkan supaya pengapiannya lebih bagus, tidak menimbulkan cacat-cacat las yang tidak kita inginkan. Yang negatif belum kau taruh. Sebelum proses pengelasan kita tidak lupa kita kabel masanya kita taruh di sini. Lalu kita tag. Satu, 2 biji itu aja udah. Empat-empatnya nanti akan di tag. Tanggung, udah. Oke, setelah kita tag, lalu kita bisa memulai proses pengelasan, yaitu yang pertama proses pengelasan itu dia ada 4, yaitu root, hot pass, filler, lalu terakhir yaitu capping. Utamakan kita menggunakan rootnya itu dengan api yang kecil supaya tidak terjadinya yaitu bentruk atau jebol. Ampernya nggak diatur. Kita di sini menggunakan untuk rootnya kita menggunakan ampere 75. Kenapa 75? Karena mengikuti standar AWS. Nah, bilanglah kau. Lanjut. Kita buat apa dulu nih tadi? Ini kita membuat root dulu ya. Caranya gimana? Bilanglah. Oke, kita menggunakan root, kita mempraktekkan root. Sebelum proses pengelasan, ini jarak antara elektroda dengan materialnya itu tidak boleh terlalu dekat dan tidak boleh terlalu jauh. Kenapa demikian? Kalau terlalu dekat itu akan mengakibatkan jebolnya material atau bentruk. Dan juga kalau terlalu jauh, material akan bergelombang dan tidak bagus hasil visualnya itu. Maka jaraknya kurang lebih. Maka jarak yang kita
standar ISO-nya yaitu 3 mili sampai 5 mili antara material dan elektroda. Dan juga jarak dan juga sudut kemiringan stang las ini dan elektroda itu tidak, yang lebih bagus itu ialah 45 derajat. 45 derajat. Jadi tidak boleh tegak kayak gini ataupun miring kayak gini. Itu akan mengakibatkan hasil lasan yang tidak bagus. Oke, kita boleh memulai proses pengelasan. Kita perhatikan sebelum kita proses pengelasan, kuda-kuda kita itu harus diperlihatkan, kuda-kuda itu. Jangan seperti ini. Itu akan mempersulitkan kita ngelas. Dan juga ambil posisi yang nyaman kita, yang mana posisi nyaman kita. Nah, tangan kita dan genggam, waktu posisi menggenggam stang las itu jangan terlalu erat. Santai, slow. Jadi supaya tidak terjadinya itu tangan kita goyang, getar. Nah, slow aja, slow. Oke, perhatikan. Kita mulai proses pengelasan. Oke. Nah. Mana tukang lasnya ini? Baliknya lah, Pak. Hah? Kita mulai proses pengelasan. Kita mulai proses pengelasan yaitu rod. Oke. Mulai. Oke, inilah bentuk rodnya sudah jadi. Kita pukul pakai keping untuk melihat kematian. Dan jangan lupa kita brus. Nah, ini aja, Pak. Dia harus bagusnya kayak mana? Jelas datar atau rata dan gelombang. Nah, begini hasil pengelasan yang baik. Bilanglah. Nah, dengan aturan yang tadi, yaitu dengan stang las posisi 45 derajat, tidak lebih dari 45 derajat kemiringannya, dan juga tangan harus goyang. Itu supaya kita mengikuti standar WPS ISO. Nah, sini. Inilah bentuknya supaya tidak terjadinya yaitu cacat-cacalat, defek. Nah, seperti inilah bentuk root awalnya. Selanjutnya Tipis kayak mana mau standar, Pak? Nggak nyampe. Ini kalau udah sama rata materialnya langsung keping nih, Bang. ya udahlah. Selanjutnya bilang aja, selanjutnya yang kedua setelah di root. Ya. Bilang aja setelah di root. Oke, selanjutnya setelah di root kita melalui proses yang kedua yaitu hot pass. Dengan cara
kita bersihkan sebelum kita melakukan proses Pemasan lagi, pengelasan lagi. Kita bersihkan dulu, baru dilas lagi. baru kita las selanjutnya. Oke. Setelah di hot pot, Setelah di hot pass, lalu kita proses selanjutnya yaitu filler dengan jarak antara material dengan pengelasan itu rata seperti ini. sudah terpenuh, penuh semua. Penuh semua. Jadi setelah itu baru sebelum kita melalui proses selanjutnya yaitu capping. Sebelum capping kita gerinda, kita buat jalur supaya garis antara layar per layar itu lurus, tidak miring, tidak belok-belok seperti ular. Dan juga kita harus perhatikan pembagian antara layar per layarnya itu harus sama rata, yaitu menurut standar ISO-nya yaitu pembagian layarnya itu minimal maksimalnya 19 mm dan ketinggiannya cappingnya itu 3 mm, tidak boleh lebih. Untuk menghindari proses pengcappingan yang defek cacat las itu, kita proses menurut standar WPS supaya tidak terjadinya cacat-cacat las yang tidak kita inginkan. Selanjutnya kita capping karena ini sudah rata. Karena ini materialnya sudah rata antara Sisi satu dan sisi lain. sisi plat A dan plat B, kita lanjut proses akhir yaitu proses pengcappingan. Oke. Sebelum kita pengcappingan, kita capping menggunakan api lasnya menggunakan 85 aja. Oke, 87 ya. Oke. Hah? Oke, setelah kita brush, Sudah dibersihkan semua, udah bersih. setelah udah bersih, boleh kita melalui proses pengelasan. Hah? Belum lagi tuh. Udah tinggal. Udah jadi gunung dia, Bang. Udah. Gila lah. Hah? Gila. Oke, beginilah hasil cappingnya. Inilah bentuk hasil cappingnya. Oke. Sudah selesai berarti. Oke. Setelah kita selesai pengcappingan, proses pengcappingan, kita buang start stopnya yang bawah sama yang atas. Kita gerinda ya Pak. Gerinda dulu Pak. Kau lah. Coba. Potong aja lagi. Potong kau.
setelah kita buang start stopnya, kita bersihkan. Kita bersihkan, lalu kita materialnya taruh tempat yang rapi. Nah, udah. Nanti ada alat ujinya tuh. Ya. Pakai penetran. Hah? Ya, boleh. Kemudian kita tes. Apa ini, Pak? Penetran tes. Mana kau? Oh, Hah? berkali ini aku penetrasi. Dites. Kalau enggak, nanti belanja pakai ini dah. Kita tag situ. Pandai kau enggak? Hah? Berkali ini. Ada 3 biji nih. Ya. Penetran, treatment, 5 developer. Oh. Kita bilang aja. Selanjutnya kita tes menggunakan gini. Bilang Nana. Keren. Udah tuh semprot aja nih, Iya Pak. disemprot. Dan 3 sedikit aja. Ya. Pertama menggunakan penetran, treatment, Untuk dan melihat hasil kualitas pengelasan. ini Oke, setelah proses pengelasan selesai, di sini kita menggunakan penetran. Kita lihat apakah ada cacat las di material yang kita las tadi, yaitu penetration biasanya kita sebut ya. Yang itu yang nomor berapa? Nomor 1 kan? Nomor 2. Ya, habis itu 2, 3, 4. Oke, sini kita semprotkan. Sedikit aja, jangan lihat habis nanti. Nah. Oke. Kemudian kita pakai treatmentnya yang kedua, plus yang kedua kita pakai treatment. Yang merah tadi itu lah. Oh. Yang di merah tadi itu. Oke. Timbal. Selanjutnya flowbar. Yang terakhir. Yang terakhir, proses terakhir Di merah itu. Nah. Kita lihat apa ada retak atau bagaimana. Kita lihat bersama apakah ada retak atau tidak. Oke. Bagaimana nih hasilnya nih? Wah. Tidak ada gelombang, tidak ada rongga-rongga kan? Dan dianggap baik. Oke. Kan gitulah, tidak ada lagi rongga-rongga bilang. Setelah dia tidak ada terjadi rongga-rongga atau lubang-lubang. Nah, di sini Penuh. Nah, posisi cairan las itu terisi dan tidak melebihi batas WPS yaitu 3 mili. Dan juga tidak ada cacat las yang tidak kita inginkan. Material terisi semua. Oke. Nah, Demikian itulah proses. Matikan listrik belum? Setelah selesai proses pengelasan, tidak lupa kita rapikan alat-alat yang kita gunakan tadi, dan juga kita matikan rapunya, kita lepaskan lagi kabel massa ataupun kabel negatifnya. Oke, kontaknya. Oke, itulah tadi itu demonstrasi proses pengelasan dan safety pengelasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.